Nah, pada soal ini kita ditanya apa nih? Benda akan mendapat percepatan, ini kecepatan, ini percepatan. Oke, berarti kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu nih supaya kita mendapatkan kesimpulan yang tepat. Yuk, langkah pertama kita akan identifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, di sini yang kita ketahui pertama yaitu gayanya atau F-nya nilainya adalah 1 Newton. Nah, terus bendanya itu masanya itu 1 kilogram yang mana bergerak bebas. Nah, ini kan 1 kilo 1 Newton. Nah, berarti kita bisa cari dulu percepatannya yang mana kita gunakan dengan hukum Newton yang kedua, yang mana F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, F-nya 1, masanya 1 dikali A, sehingga A-nya atau percepatannya yaitu 1 meter per second kuadrat. Nah, di soal itu apakah ada di pilihan jawaban yang menyatakan bahwa percepatannya nilainya 1 meter per second kuadrat? Nah, ternyata ada, yaitu yang ini ya. Nah, percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Ini cukup mudah. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal yang kedua ini atau soal berikutnya ini, kita ditanya apa nih? Tiba-tiba bus rem secara mendadak. Akibatnya A terdorong ke muka. Hal ini disebabkan karena oke. Nah, di sini kasusnya adalah A naik bus yang bergerak dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Nah, kemudian tiba-tiba bus tersebut mengerem secara mendadak sehingga A itu terdorong ke muka. Ke muka itu ke depan ya. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Nah, di sini kita perlu pahami apa yang kita sebut dengan kelembaban. Oke. Yang mana kelembaban itu sebenarnya adalah sesuatu akan mempertahankan kedudukannya. Nah, di sini kasusnya adalah pada saat sedang naik sebuah bus yang sedang melaju cepat, tiba-tiba direm dan kalian atau si A itu akan terdorong ke muka atau ke depan. Hal ini terjadi karena secara alamiah ya. Nah, badan manusia akan berusaha mempertahankan kedudukan atau posisinya. Ketika sedang naik bis atau bus itu bergerak dengan ke depan, kemudian tiba-tiba direm, tubuh akan terdorong ke depan. Ketika sedang menaiki eskalator pun juga sama, badan akan terasa terdorong ke belakang. Nah, hal tersebut sifatnya alami. Dari mana? Dari rujukannya adalah hukum Newton yang pertama, yakni sifat kelembaban tubuh ya, atau sifat kelembaban dari si penumpangnya. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini sebuah benda sedang meluncur pada suatu bidang miring. Oke, dengan kecepatan konstan. Ini artinya apa? Oke, di sini ada bidang miring kan. Nah, bidang miring, di sini ada suatu benda. Dia akan bergerak, V-nya adalah konstan. Nah, kita coba uraikan satu persatu setiap option. Bidang itu merupakan bidang licin sempurna. Ini salah. Kalau bidang licin sempurna maka kecepatannya akan bertambah atau semakin besar. Kecepatannya itu semakin besar. Yang B, komponen berat dari benda yang sejajar bidang miring harus lebih besar dari gaya geseknya. Oke, betul ya? Yang ini nih. Terus kita kunci dulu ya. Yang C, komponen berat dari benda yang sejajar bidang miring harus lebih kecil dari gaya geseknya. Nah, kalau seperti ini kasusnya,
berarti benda itu tidak akan bergerak atau diam. Seperti itu. Hal yang D, komponen berat dari benda yang sejajar bidang miring harus sama dengan. Nah, kalau yang ini juga diam, tapi tepat akan bergerak. Nah, yang E, berat benda harus sama dengan gaya geseknya. Ini juga sama sih, dia akan diam. Jadi yang paling tepat adalah yang B ini ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama. Mungkin dari saya cukup sekian dan bye bye.